baru, saya bilang kalau ini dibiarkan lambat laun mungkin akan makan korban, saya bilang. Khusus trailer tadi yang ngetem ya, karena di situ di samping PJU-nya juga gelap, hampir tidak ada, dan juga lintasannya yang berkeloknya agak tajam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rudi Ashari di program podcast Kata Demi Kata Surat Kabar Digital.com. Kali ini kita akan membahas persoalan kondisi jalan, arus lalu lintas serta lampu merah. Karena beberapa masyarakat di Banjarbaru, pengguna jalan juga baik di Jalan Ahmad Yani ataupun di Jalan Trikora banyak menyampaikan keluhan masih adanya lampu lalu lintas yang belum disediakan oleh pemerintah dan berakibat sulit untuk melintas di beberapa titik di jalan-jalan di Banjarbaru. Kita kali ini akan membahas soal itu dengan Bang Rizky. Beliau adalah anggota DPRD di Komisi 3 dari fraksi Partai Golkar. Kita sapa langsung saja. Bang Rizky, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Rudi. Sehat. Waalaikumsalam. Baik, Bang Rizky, saya sering membaca keluhan-keluhan aspirasi masyarakat. Nyebrang di Guntung Manggis susah, nggak ada lampu merah, sering laka lantas terjadi. Kemudian lampu merah yang macet-macet juga sering terjadi. Kemarin juga ada rekan Bang Rizky di Komisi 3, Bang Holis juga sempat mengangkat berita, akhirnya baru diselesaikan. Nah, hal ini apakah harus ada sentilan dari DPR dulu baru diselesaikan atau gimana sih Mas Rizky? Bisa dijelaskan nggak? Oke, Bung Rudi, sebenarnya ini menarik ya, karena memang apa yang dibicarakan Bung Rudi terkait dengan masalah lalu lintas itu rambu-rambu itu tadi, memang itu awalnya memang kalau kita anggap bukan wilayahnya dari Kota Banjarbaru sendiri, karena itu adalah lintasan dari jalan provinsi yaitu provinsi kewenangannya ya. Betul. Dan apalagi kita ingin menjawab dari pertanyaan Rudi, ternyata alhamdulillah 1 minggu yang lalu rambu-rambu yang menjadi masalah ini sudah terselesaikan. Baru clear kan? Betul, baru clear. Tapi masa mesti nunggu diprotes atau disampaikan Dewan dulu ya, sih, memang Bang? kalau secara etisnya perlulah sebenarnya dijalin komunikasi antara wilayah-wilayah yang memang yang dianggap tadi bermasalah, khususnya di wilayah Trikora yang ternyata itu adalah lintasan bersentuhan langsung dengan wilayah-wilayah yang lebih banyak diambil di daerah Landasan Ulin ya, Kecamatan Landasan Ulin khususnya. Nah, makanya dari itu saya juga berterima kasih pada kawan saya Bung Holis yang ternyata sudah lebih dulu memberikan pandangan-pandangan kepada khususnya di Sub dan juga dengan provinsi sendiri bahwasanya memang diperlukan pembenahan lah terhadap rambu-rambu yang dimaksud itu tadi. Nah, kemudian Bang Rizky, dari sekian lampu merah itu yang kok mengapa sih di perempatan mungkin Simpang 5 atau apalah sebutannya di Guntung Manggis itu di Trikora itu hingga sekarang kok nggak ada lampu merah, lampu kuning ada, tapi kan ini rawan sekali, ada truk melintas, alat berat banyak lewat, kemudian jalurnya lurus kenceng-kenceng, sedangkan dari daerah dalam Guntung Manggis itu ibu-ibu juga kadang-kadang berbelanja itu harus menyeberang di Trikora itu. Ini kalau solusi menurut Bang Rizky menyarankan ke SKPD seperti apa? Ya memang kalau saya pribadi menganggap ini perlu di samping tadi komunikasi yang baik dengan instansi-instansi terkait khususnya. Memang ya daripada lampu kuning kenapa tidak kita bikin lampu merah kuning hijau saja sekalian Bung? Begitu loh. Jangan hanya diberi lampu rambu hati-hati ya. Memang seperti yang Bung Rudi bilang banyak masyarakat yang menggunakan itu sebagai lintasan dan memang termasuk padat di situ, dan saya sendiri pun juga beberapa kali lewat situ Bung. Itu kalau kita tidak hati-hati bisa bersenggolan juga dengan kendaraan lain. Jadi ya itulah tadi perlu solusi sebenarnya, dan solusi itu yang mau tidak mau kita harus jalin komunikasi yang baik menghadapi masalah ini. Itu harus. Nah, kalau kemudian apakah kita juga ada aturan seproduk hukum di DPRD, apakah memang ada aturan yang misal nih di jalan punya kewenangan provinsi atau balai besar atau kementerian atau di pusat itu
ketika ini memang darurat dan harus dilakukan pemasangan lampu merah, traffic light itu, apakah kita bisa nggak melakukan itu? Ada dasar hukumnya nggak? Sebenarnya kalau memang dirasa itu sudah padat dan mengganggu arus lalu lintas jalan nasional, itu sebenarnya dimungkinkan. Daerah untuk mengambil sikap ya? Sebenarnya dimungkinkan, ya itu asal tadi kita harus intens dalam berkomunikasi, khususnya ada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, ya kita juga berharap mereka bisa intens dalam mencarikan solusi terkait Nggak nunggu-nunggu. Ya jangan ditunggu-tunggu, Bung. Nah, kalau boleh jujur, Bung ya. Iya. Gimana? Ada beberapa contoh sebenarnya. Oke, misal. Seperti putaran balik di depan McDonald. Oh iya, saya paham. Tapi gimana nih? Putaran McDonald. Dan juga ada trailer ngetem itu yang di dekat masjid kita. Iya. Nah, memang dalam berjalannya waktu, saya lihat secara pribadi ya, saya sering lewat situ. Kok sepertinya ini bukannya ada patroli atau misalnya ada penegakan masalah Personel kayak turun atau gimana ya? Tidak ada, tapi akhirnya dalam beberapa rapat disitulah saya singgung masalah putaran balik McDonald ini kenapa ramai, yang tadinya Gojek parkir di jalan tiba-tiba besoknya sudah di atas bahu jalan. Nah, seperti itu. Nah, jadi memang dalam perjalanan kita ini harus peka, Bung. Ya, apalagi saya anggota dewan, ya saya harus peka, bukan hanya kita menunggu aspirasi dari masyarakat, ya kita sendiri juga harus menangkap apa sebenarnya menjadi kepentingan masyarakat itu dan apa yang memang diperlukan masyarakat. Nah, makanya akhirnya sekarang ditutup, Bung, putaran baliknya. Kalau warga Banjarbaru boleh tahu juga, Bang Rizky, apa alasan kok bisa seperti itu sebelumnya? Ya sebenarnya kalau saya, ya itu tadi kembali lagi kepekaan saya, Bung. Saya menganggap putaran balik ini, apalagi dengan antrinya para konsumen dari beberapa tempat usaha yang baru itu ya, itu mengganggu lalu lintas jalan dan itu sangat berbahaya, Bung. Apalagi kalau misalnya Bung tahu sendiri kita lagi musim COVID. Iya. Kadang ramai, ada ambulans lewat segala macam ya. Kalau tersendat kan berbahaya, Bung. Dan ini juga kita memikirkan nyawa orang yang memang sedang dibawa, misalnya ada ambulans yang lewat. Itu salah satunya. Dan juga berbicara masalah trailer yang suka ngetem. Iya. Yang istilah itu. Kalau warga Banjar istilahnya mungkin apa? Pak Ogah lah. Tapi kan nggak Pak Ogah. Saya pernah lihat tuh, Bang Rizky. Bukan hanya Pak Ogah. Anak Ogah pun ada. Anak-anak kecil ada. Saya pernah ketemu loh. Ya, dan itulah akhirnya saya sendiri berinisiatif berbicara kepada Disub kita, khususnya di Kota Banjarbaru. Saya bilang, kalau ini dibiarkan, lambat laun mungkin akan makan korban. Saya bilang, khusus trailer tadi yang ngetem ya, karena di situ di samping PJU-nya juga gelap, hampir tidak ada, dan juga lintasannya yang berkeloknya agak tajam. Saya bilang ini berbahaya, dan akhirnya alhamdulillah Disub turun tangan dan respon. Itu yang saya suka sih sebenarnya dari Disub Kota Banjarbaru. Memang harus ada saran dan masukan dulu baru dia bisa jalan. Berarti ya catatan ya. Tapi apa namanya kan nggak mesti disenggol dulu baru bisa goyang gitu kan? Betul. Atau mungkin jangan-jangan perlu digoyang dulu baru bisa kesenggol gitu ya? Nah, tapi kalau kita bicara goyang memang lebih enak digoyang dulu, Bang, baru gerak gitu ya. Oke. Pernah dengar nggak Bang Rizky, apa mungkin ada jawaban klasik, mungkin di sub juga kekurangan personil atau minimnya anggaran, mungkin karena dampak refocusing dari masing-masing SKPD juga kena dampak itu. Apakah ini bagian dari itu juga? Ya memang sempat keluar beberapa alasan, tapi ya kembali lagi kalau dilihat dengan anggaran yang berjalan, kita rasa itu tidak perlu banyak anggaran, hanya perlu koordinasi sebenarnya. Ngomong kan nggak perlu. Betul. Action itu kan nggak melulu berbicara tentang harus keluar uang, Bu. Kadang tenaga dan pikiran pun juga action juga. Oke. Nah, kemudian Bang Rizky, kita udah bicara soal lampu merah, kemudian ada beberapa yang istilahnya 3 in 1 atau ogah atau istilah apa lah. Minum dulu lah. Ya, sambil ya, maaf ya. Biar apa namanya, biar nanyanya lebih tajam gitu. Siap. Bang Rizky, lampu merah sudah. Banyak catatan, termasuk Pak Ogah, anak Ogah juga ada itu. Relevan nggak jarak putaran itu kadang jauh sekali, kadang betul. Kita kalau dari balai kota, di jantung kota, kita bicara jantung kota ya, dari mau keluar dari Lapangan Murjani itu mesti muter tuh di depan Polres sana, kemudian putar balik itu baru di depan, lebih lewat dari SPBU sana. Nah kemudian banyak juga ditemukan orang-orang jadi malas dan akhirnya
melawan arus, dia motong di depan Taman Air Mancur itu. Betul. Nah ini solusi yang terbaik tuh gimana sih kalau dari kacamata DPR agar rakyat warga pelintasnya tetap aman berlalu lintas? Oke Bung, memang dalam etikanya kita berlalu lintas, apalagi jalan yang kebetulan Banjarbaru ini dilalui oleh jalan nasional. Iya. Dan seperti yang kita tahu, jalan nasional ini kalau bisa dimungkinkan tidak boleh banyak hambatannya, Bung. Maka dari itu mungkin saya rasa di Sub pun juga berpikir seperti itu, bahwasanya tidak perlulah banyak-banyak putaran balik. Kalau bisa satu arah memang agak jauh jalannya. Agak jauh. Nah, supaya juga bisa mengatur lalin yang ada, Bung. Karena sebelumnya kita lihat terlalu banyak putaran balik, kadang jadi banyak hambatannya, Jadi Bung. banyak hambatan juga ya. Betul. Apalagi di jalur itu jalan protokol utama ya, Ahmad Yani betul. ya. Nah kemudian Bang Rizky bicara soal lalu lintas, kemudian saya pernah mendengar itu banyak keluhan juga di soal penerangan di Jalan Trikora yang hingga kini mungkin jawaban-jawaban ini kayak di awal tadi ini soal kewenangan inilah, soal inilah. Salut apa sih sebenarnya komunikasi dengan profesi itu, atau profesi nggak pernah mau dengar, atau daerah nggak pernah mau menyampaikan itu? Ya sebenarnya alhamdulillah Bung, kalau berbicara tadi penerangan di Jalan Trikora, kebetulan saya pribadi juga banyak bicara dengan senior-senior. Kebetulan salah satu senior Partai Golkar juga yang sekarang menjabat Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, secara langsung saya pernah menyampaikan masalah penerangan jalan di Trikora ini. Ya, memang berbicara kewenangan bukan kewenangan kita, tapi kita yang pun makanya juga kan warga Banjarbaru. Betul, kita pun juga harus memberikan solusi begitu. Kalau memang diperlukan, saya malah mengajak gitu ya, dan saya juga memohon kalau bisa kepada kepala daerah, khususnya wali kota Banjarbaru juga untuk lebih komunikatif dalam mencarikan solusi ini. Dan waktu itu saya menyampaikan, saya panggilnya Om kebetulan, Sopian. Om, gimana kalau misalnya Pian tolong kami warga Banjarbaru dipasangkan tuh PJU paling anggaran sekian lah. Pian aturlah bagaimana, tapi pemeliharaannya biar kota Banjarbaru yang atur. Iya, bagi dua lah, supaya tidak saling memberatkan. Nah dari situ secara pribadi beliau menjawab, ya boleh, itu setuju, karena ya memang itu keperluan untuk masyarakat di situ gitu loh. Dan ya kita tunggulah, mungkin itu tadi Bung, saya rasa perlu komunikasi sebenarnya yang intens dan baik. Tapi sebenarnya bisa ya? Sebenarnya bisa Bung, asal itu tadi kita fokus, kalau memang ingin cari solusi ya harus betul-betul dijalankan. Oke, warga Banjarbaru ternyata keluhan-keluhan warga Banjarbaru pelintas yang di Jalan Trikora menyampaikan banyak keluhan tentang gelapnya jalan situ, kemudian rawan kekhawatiran akan adanya begal, walaupun aparat kepolisian tetap terus mengawasi ya. Tapi daripada mengobati, lebih baik kita menghindari dulu kan kejadian-kejadian kriminal karena gelap jalan di Trikora itu. Ternyata Bang Rizky sebagai kembali ke kapal beliau di Partai Golkar sudah melakukan komunikasi dengan kebetulan sebagai Ketua DPR juga ya, Pak Sopian HK ya. Dan ternyata ada respon baik. Mudah-mudahan komunikasi awal ini bisa ditangkap oleh pemerintah Kota Banjarbaru agar lampu-lampu di jalan sepanjang Trikora ini tidak gelap lagi dan jangan-jangan jadi jalan remang-remang ya. Insya Allah, Jangan semoga ya. kita akan follow up lagi lah pasti. Nah, kemudian Bang Rizky, tetap soal lalu lintas. Bicara soal lalu lintas kan nggak hanya soal kendaraan saja nih. Ada hak-hak pejalan kaki juga. Trotoar itu kadang-kadang saya juga temukan satu nggak terawat. Ada yang semacam tutup got parit itu jebol. Kemudian ada masih kurangnya untuk apa istilahnya, jalur-jalur disabilitas itu juga. Disabilitas. Kita ini di jantung kota loh, kok sesedih itu loh. Gimana? Ya memang kalau berbicara itu tadi Bung, perlunya konsep tata ruang yang baik sebenarnya. Ya, kita ingin tahu sebenarnya juga wali kota sekarang ini mau menata kota ini seperti apa sih gitu loh. Iya, mau dibawa kemana ya? Betul. Dari situ dulu konsepnya. Karena berangkat dari konsep itu baru kita bisa action itu tadi. Dan kalau memang berbicara ramah disabilitas, kita sudah melihat di Banjarmasin kan oke, bahu jalannya bagus, ada marka-marka untuk para tunanetra segala macam. Ya, tapi itu memang perlu dikonsepkan sebenarnya. Ya kembali lagi perlu kepekaan Bung sebenarnya. Ya, bicara soal peka atau tidak peka kan Bang Rizky, apakah DPR tuh di dalam itu pernah
berdiskusi atau apa semacam mengkritisi SKPD terkait misalkan dalam hal lalu lintas mungkin di sub, karena kebanyakan jalan-jalan yang apa di punya milik kita kan, punya daerah itu kadang masih banyak kekurangan, misalkan marka yang sudah median di tengah itu udah tinggi, kemudian masih banyak tiang-tiang listrik yang menjorok ke badan jalan, ke bawah jalan itu. Nah ini ada sebagian juga di Guntung Magis juga saya temukan itu, malah ada jalan yang ketika lebar tiba-tiba mengecil itu loh. Ini kan lucu nih. Apakah ini ketidaksiapan komunikasi dengan warga sekitar atau seperti apa? Karena banyak masih loh Bang Rizky jalan-jalan yang di tengah-tengahnya tuh ada tiang-tiang dan mengganggu membahayakan itu. Ya masalah tiang Bung ya, memang instalasi masalah listrik baik itu juga telepon segala macam ya kita lihat memang di Banjarbaru ini agak rumit sebenarnya. Tapi alhamdulillah kawan-kawan Gerindra kemarin sudah menginisiasi perda yaitu perda utilitas itu ya. Nah, utilitas terkait instalasi yaitu tadi jaringan-jaringan komunikasi, kabel listrik dan segala macam. Ya kita harapkan dengan hadirnya perda ini pun bisa menata itu tadi, Bung. Menata Kota Banjarbaru supaya ya lebih cantik lagi, lebih manis lagi. Ya dalam rangka itu tadi menghindari potensi-potensi permasalahan yang akan datang. Iya. Bung tahu sendiri kan? Iya. Kabel-kabel penjuntai itu udah persoalan kota yang banyak kusutnya masih harus diselesaikan. Betul. Ditambah kusutnya kabel mengabel. Ya. Terakhir di materi ini Bang Rizky, saya dengar sekarang udah mulai panas nih kabar dari parlemen, katanya ada apa? Ada fraksi, kawan-kawan di fraksi yang menolak soal jembatan penyeberangan orang. Gimana itu ceritanya itu? Kok ditolak atau memang ini sudah rampung kan, ini bagian dari visi misi kan? Betul. Artinya mungkin DPR juga harus mendukung ya. Tapi kok terjadi penolakan dan di komisi, saya dengar kayaknya di komisi 3 juga, komisi Abang nih. Oh, teman-teman. Gimana Bang? Gimana? Ya sebenarnya kalau berbicara masalah penganggarannya sudah finalisasi, sudah selesai, Bung. Dan mungkin insya Allah tahun depan akan dimulai pembangunan dari JPO itu tadi. Ya, tapi kalau berbicara urgensi tentang pentingnya JPO ini ya sebenarnya kalau kita berbicara kepentingan penggunaannya tentu ini akan diperlukan. Nah, karena melihat ya padatnya penduduk dan lalin yang lintas orang menyeberang intens dan memang diperlukan, dan apalagi kalau tidak salah itu akan bersinergi dengan kalau kita dapat program dari pusat itu ya. Saya dengar ada supply bus. Nah, dan itu kalau tidak salah JPO itu akan terintegrasi dengan bus itu ya, seperti di Jakarta lah, busway. Oh iya, ada kadang mau ke seberang lewat jembatan dulu ya baru bisa naik busway ya. Dan kalau tidak salah pun juga wali kota merencanakan ini akan menjadi salah satu ikon dari Kota Banjarbaru. Ya mungkin akan ya bagus lah begitu loh, akan cantik, mungkin bisa selfie atau berarti bukan sekedar buat nyebrang jalan, bukan sekedar gunanya saja, tapi ya secara estetika itu akan menarik perhatian warga begitu. Berarti memang yang saya tangkap penolakan memang terjadi ya di DPR. Wajar ya. Bung, kadang kan ya namanya juga kita di politik, ada yang beda paham dan ada yang sepaham, ya itu biasa saja lah sebenarnya. Tapi kembali lagi kita semuanya mengedepankan dan kepentingan untuk masyarakat. Bukan lagi-lagi bukan untuk kepentingan kami, tapi untuk masyarakat Kota Banjarbaru itu sendiri. Terakhir, Bang Rizky, apa yang ingin disampaikan karena kita bicara soal kondisi jalan, lalu lintas dan segala alat penunjang, prasarana penunjang itu, apa yang disampaikan untuk Dinas Perhubungan lah sebagai leading sektornya? Ya sekali lagi saya berpesan khususnya kepada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru ya. Kalau bisa yang namanya segala kritik dan saran itu segera direalisasikan, jangan ditunda-tunda. Atau jangan latah gitu ya? Tidak perlu digoyang dulu Bang. Iya. Semua itu kan kembali lagi itu tadi. Ini semua menyangkut kepentingan orang banyak. Bukan hanya saya yang punya kepentingan, tapi masyarakat kita dan apalagi. Atau mungkin kalau disub bingung, ngobrol-ngobrol dengan komisi aja ya. Nah, itu lebih bagus sebenarnya ya. Karena kadang dari di sub sendiri pun mungkin sudah ada kegiatan yang memang mereka prioritaskan, tapi ya tidak ada salahnya lah untuk memperhatikan hal-hal seperti ini, karena kan ini adalah yang sehari-hari kita lewati, Bung.
Nah, maka dari itulah yang saya harapkan dari Dishub. Ya perlu komunikasi ya, kalau perlu memang kurang atau perlu ide-ide baru ya silahkan konsultasi dengan Komisi 3. Atau minum-minum kopi ulang gitu ya. Boleh. Kayak hari ini kita minum kopi di salah satu tempat kuliner di Banjarbaru. Bang Rizky, di Banjarbaru kan mulai menjamur nih usaha-usaha kuliner, semacam kafe juga banyak juga. Bang Rizky, perlu nggak ada aturan yang mengkhususkan agar lahan-lahan parkir ini sudah tersedia lebih dulu sebelum mereka melakukan kegiatan usaha itu, agar nggak jadi masalah di kemudian hari? Ya sebetulnya kalau berbicara peraturan secara spesifik, apa yang saya gali informasi terkait peraturan itu sebenarnya belum ada, Bung, kalau di Banjarbaru khususnya ya. Kalau nggak ada kan sayang, kan bisa. Betul, padahal kan ada potensi di situ. Ada potensi pendapat daerah kan? Betul. Ya maka dari itu ya mungkin insya Allah dengan adanya masukan ini di kedepannya ya kita akan mendorong kalau bisa ya perda inisiatif ya kita ajukan nanti masalah terkait perlunya lahan parkir sebenarnya bagi pelaku usaha khususnya kuliner yang memang ingin berbuka usahanya di Kota Banjarbaru, karena memang termasuk perlu lah, Bung, karena kalau berbicara kafe ya kita tahu sendiri tahun ini saja di masa pandemi yang sulit ini. Iya. Kafe pun terus bertumbuhan. Malah tumbuh ya? Malah tumbuh. Nah, berarti kan dari situ kita lihat mereka masih melihat adanya peluang ekonomi yang mereka rasa, oh ini masih bisa menguntungkan bagi mereka ya. Maka dari itu kita pun juga mendorong sebelum mereka mulai berusaha ya, toh alangkah baiknya kita tata dulu sebelum sebenarnya. izin dikeluarkan. Betul. Ini saya sudah punya lahan parkir. Betul. Gitu. Mereka harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai pelaku usaha ya, mungkin khususnya kuliner atau rumah makan seperti itu. Oke, mudah-mudahan ada pendapatan daerah yang bisa terselamatkan ya dari perkembangan kuliner, kemudian termasuk semacam potensi-potensi di lahan-lahan parkir ya, Bang Rizky. Oke, Bang Rizky, terima kasih. Siap. Warga Banjarbaru, kita nanti di episode selanjutnya kita akan bincang lagi dengan podcast lagi dengan Bang Rizky. Saya akan coba kupas soal mungkin ke salah satu tupoksi DPR soal peraturan daerah. Tunggu saja, judulnya apa tunggu saja. Tetap tonton channel YouTube suratkabardigital.com. Monggo silahkan dikomentari, silahkan dikritiki, karena kritik adalah bagian dari evaluasi untuk mencapai kesuksesan dan membangun dan meningkatkan pelayanan di Kota Banjarbaru. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam kata demi kata. Sampai jumpa.